Oke, kalian siap-siap ya. Kita bakal masuk ke cerita yang beneran gila banget. Semua berawal saat komplotan perundung merampas makanan milik si karakter utama kita. Kasihan banget. Si cowok langsung protes dong. Tapi perundung cewek itu malah bilang, ini kan kiamat. Jadi harus numpuk stok makanan. Terus dia ngatain cowok kita gak berguna. Karena kepepet, dia sampai memohon supaya rotinya dikembalikan. Tapi si perundung malah mengejeknya lemah banget. Kasihan dan nyenes banget sih. Gak lama kemudian, salah satu dari mereka ngatain dia cuma pecundang Cooper yang pantas. Diinjak-injak, saat masih tersungkur di tanah, cowok. Kita memohon, boleh minta rotinya lagi? Tapi cewek itu malah makin emosi dan langsung menginjak tangannya pakai bakyak. Kurang ajar banget kan? Dia menatap Premier, lalu mengejek, dasar pecundang mimpi dapet cewek kaya. Dia langsung mengancam, jauhi kakakku, atau hidupmu bakal menderita selamanya. Sambil menahan rasa sakit karena dipukuli, cowok kita bersumpah kalau Lina dan Leo bakal menyesal. Tiba-tiba muncul layar sistem game online. Layar itu bilang dia dapat poin balas dendam melimpah. Waktunya pembalasan. Dia syok saat tahu sistem aneh ini nyata, tapi dia pikir cukup sudah dia dihina. Dan sekarang sistem ini malah menyuruhnya tetap santai, tapi sistem menegaskan dia bisa membalas. Dan kemarahan musuh bakal diubah jadi poin 100 kali lipat. Membaca itu, dia girang banget dapat bonus melimpah dan bertekad membalas semuanya. Dia bakal menghabisi semua orang yang pernah menghinanya. Tiba-tiba seorang cewek rambut merah datang dan bertanya kenapa dia cemberut di sana. Sambil mengejek kalau dia bisa pura-pura terluka pakai saus tomat, karakter kita langsung menyodorkan paket makanan dan bilang, hari ini aku sedang baik. Si cewek langsung malu, marah-marah, dan poinnya langsung bertambah lagi. Sistem ini beneran asli. Setelah memberi hadiah lagi, dia bertanya apakah itu sudah cukup dan berkata, kalau seleramu bagus, kamu bakal dapat lebih banyak lagi. Cewek itu mengira dia miskin, tapi dermawan. Lalu bertanya, apa paket ini sungguh untuknya? Saat pergi, si rambut tirang mengiyakan. Dia bilang, jika butuh lagi tinggal panggil saja. Kesukaan cewek itu langsung naik 20 poin karena menganggapnya baik dan manis. Dari kenaikan ini, dia mendapat 58.000 poin gratis. Semua modalnya langsung balik utuh. Nah, kalian perhatikan bagian ini. Saat dia masuk gedung dan melihat dua orang yang sangat dia kenal. Sambil nyengir, dia merasa mesin ATM berjalannya sudah aktif kembali. Si cewek melihat Chun Yu lalu bertanya, bagaimana dia bisa naik, sambil meledek soal lift mati. Si rambut merah menyindir si pirang gak bakal bisa dapetin sang Dewi, tapi dia tak takut dihina. Dia membiarkannya saja, karena cewek itu cuma level 8. Kemarahan Leo langsung melonjak ke level 78. Saat Chu Yao muncul, cowok kita merona karena rencananya berhasil memikat sang Dewi. Memperkenalkan diri, tapi si Dewi malah menghampiri si pirang dan bertanya kenapa tak menemuinya. Si perundung bingung bagaimana bocah ini bisa kenal Chu. Karakter kita mengajaknya mencari pasokan makanan saat harga lagi gila-gilaan. Harga roti naik dari 8 yuan jadi 160 yuan, alias 20 kali lipat. Di belakang, si cewek gotik menyuruhnya mengaku miskin saja. Si pirang lalu memamerkan pasokannya. Dia bilang di luar sangat bahaya, minta saja jika butuh. Si gotik meradang, bingung dari mana dia dapat makanan sebanyak itu. Kemarahannya meroket sampai 113. Beneran petualangan yang luar biasa seru. Dia pintar di kelas tapi malah payah saat berdebat. Si cewek yang sangat kesal langsung membalas dengan memaki. Berani sekali pecundang ini mempermalukannya. Chu yang santai lalu numpang di tempat si pirang. Dia minta perlindungan karena butuh pengawal pribadi. Di sisi lain, sistem memberitahu dia berhasil mengumpulkan lebih dari 200.000 poin dari kekacauan ini. Si cewek terbelalak penasaran trik makanan sulapnya. Namun cowok itu malah mengalihkan pembicaraan. Sambil melirik curiga, dia heran kenapa cowok itu santai sekali akhir-akhir ini dan curiga ada rencana terselubung. Chu keceplosan, lalu mengajak masak karena sudah sangat kelaparan. Sang Dewi kecantikan tersenyum tipis melihat cowok itu tahan dari pesonanya. Membuatnya makin penasaran, padahal aslinya, dia di dapur merasa lega bisa tetap tenang. Tiba-tiba televisi menyiarkan kabar tentang badai salju raksasa.
Badai dingin ekstrem disertai angin kencang dan hujan lebat akan datang. Wajahnya langsung lesu menyadari kiamat membawa cuaca buruk dan pemadaman listrik. Dan bung, lampu dapur langsung mati seketika. Dia bingung kenapa listrik padam padahal badai belum sampai. Ketukan keras di pintu tiba-tiba memecah keheningan, mengaku sebagai pemeriksaan warga. Di dalam rumah, cewek rambut merah menyuruh mereka menunggu sebentar. Pria di sebelahnya merasa aneh, karena pemeriksaan terakhir baru sebulan lalu. Dia mengira ini karena masalah air dan listrik, tapi karakter utama kita tidak percaya begitu saja. Rasa kesalnya pun semakin meningkat. Apalagi urusan air biasanya diurus pihak pengelola. Nah, kalian coba tebak apa yang terjadi selanjutnya? Dia mengambil pisau dan menyembunyikannya di balik punggung, karena curiga ini adalah sebuah jebakan. Mengintip dari lubang pintu, dia melihat beberapa orang mencurigakan yang tampak gelisah. Dia memutuskan tidak membukanya dan menyuruh mereka memeriksa tetangga saja. Tapi mereka mengabaikannya dan memaksa tetap memeriksa. Mereka terus mengoceh omong kosong di luar pintu. Chen Yu menyuruh cewek itu tetap di belakangnya, karena tanpa dia, mustahil mengumpulkan poin. Anehnya, dia menyadari perkataan itu malah membuat Chu Yao makin menyukainya. Lalu pintu didobrak paksa dari luar, tanpa rasa takut sedikit pun, pertarungan sengit dimulai. Mereka merangsek masuk demi menjarah pasokan makanan, agar bisa bertahan hidup. Chen Yu berdalih itu sesajen mendiang keluarganya. Tapi perempuan itu tidak peduli. Karena kesal, dia tidak akan membiarkan mereka merampas makanannya. Memegang pisau di kedua tangan, dia memperingatkan para pencuri. Semua orang shock saat dia menebas leher cewek itu. Jika mereka ingin mengambil pasokan makanannya, mereka harus melompatinya dulu. Panik, para pria itu langsung menggenggam pisau mereka untuk bertahan. Sambil menyeringai, kita berbaik hati memberi sekantong makanan agar mereka pergi. Melihat situasi itu, mereka memutuskan menerima tawaran tersebut. Sambil mengambil makanan, mereka memperingatkan agar dia tahu diri di masa kiamat ini. Mereka pergi dengan gembira karena berhasil mendapatkan beberapa roti manis, tapi Chen Yu hanya bercanda. Dia tidak akan membiarkan makanannya dibawa kabur. Dia langsung menebas salah satu penjara dari belakang. Melihat itu, satu orang mencoba menangkis dengan pisau. Di sebelahnya, si cewek panik melihat aksinya. Sambil memegang pisau, pria itu mengklaim semua makanan adalah miliknya. Dengan kekuatannya, si karakter utama mengaku bisa menciptakan makanan dari udara kosong. Melihat si bodoh itu lengah, dia langsung bergerak cepat menyerangnya. Dalam sekejap, dia berhasil melumpuhkan ancaman terakhir itu. Saat Chu Yao berteriak panik, dia bercanda menyuruhnya menyimpan tenaganya untuk nanti. Lalu mendapat poin baru, memeriksa sistem. Dia hanya punya makanan untuk cewek itu. Chen Yu sama sekali tidak menyesal telah menghabisi orang-orang komite itu. Bahkan berniat mengubur mereka di kebun warga. Tapi rencananya buyar karena ada orang di depan pintu. Tak gentar, Chen Yu mengancam menghabisi mereka. Liu Yi menyadari betapa gilanya dia dan mengancam akan melapor polisi. Karakter utama kita majel, lalu menendang bagian sensitif pria itu. Sebagai tetangga di masa kiamat, mereka awalnya mengira bekerja sama adalah solusi terbaik. Tapi Chen Yu lebih memilih melihat dunia hancur berantakan. Cewek itu sangat marah saat tahu dia tidak mau membagikan makanannya. Jika Liu Yi menginginkan sesuatu, dia harus memohon atau menukarnya dengan barang berharga. Semua orang sudah bosan dengan drama yang tidak ada habisnya ini. Tiba-tiba, para penjaga mulai menyerang mereka. Chu Yao dengan senjata sepatu hat tingginya sudah siap bertarung. Chen Yu melumpuhkan dua anak buah musuh. Dia mengejek sisa musuh yang ketakutan sebagai sampah tak berguna. Len diam-diam mencoba mengambil vas bunga. Karena kesal, dia mengancam akan menghabisi si bodoh itu, lalu maju mendekat. Namun Chen Yu sangat waspada. Dia langsung menyadari gerakan itu, vas bunga jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Setelah menghabisi Tuan Muda Lin, dia berjanji akan memberi pelajaran pada istri dan saudaranya. Cewek itu langsung panik ketakutan. Melihat jasad yang sudah terbujur kaku, dia langsung mengaku salah dan bersedia melakukan apa saja demi keselamatannya. Dia mengampuninya, lalu menyuruh Liu Yi pergi. Chu Yao meledek kalau dia masih punya hati lembut pada cewek yang dia lepaskan tadi. Sisa mayat lainnya dilempar keluar jendela sebagai peringatan keras. Saat badai salju mendekat, kakak Wei sedang bertugas malam itu.
Tiba-tiba, seseorang berteriak histeris melihat mayat bergelimpangan. Wei panik setengah mati saat melihat kakaknya termasuk salah satu korban tewas. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Muda Lin tewas mengenaskan di tanah. Hujan mayat melanda jalanan kota, membuat warga berlarian panik. Wei yang ketakutan langsung pingsan di tempat. Setelah membuang semua mayat itu, Chu Yao bertanya apa rencana mereka selanjutnya sebelum badai datang. Santai saja, si hero malah memasak makanan hangat. Sebelum memeriksa keadaan, sistem menunjukkan 200.000 poin membuka toko baru. Chen Yu senang, dia mencoba masakannya hingga merasa nyaman di tengah kiamat. Dan percaya deh, kisah seru ini baru saja dimulai. Kalian dan saya akan melihat perjuangan Chen Yu yang sibuk bersiap menghadapi badai salju ekstrem. Tanpa sempat makan, dia panen poin dari Chu Yao sampai 273.000. Sementara di luar, orang-orang menolong adik Wei yang pingsan. Saat melihat Chen Yu memandangi mereka, si bocah langsung kesal. Karakter utama kita bertanya apa mereka sedang bicara padanya. Lalu langsung menampar bocah tengil itu. Chen Yu lalu memakai 100.000 kredit untuk menaikkan kekuatannya. Peningkatan status ini sangat cocok untuk menghajar para berandalan. Pria itu terkejut melihat kekuatan instansi karakter utama. Sambil berlutut, dia memohon ampun Fei beralasan tidak punya pilihan lain di masa kiamat ini. Si bocah berjanji tidak akan bercanda lagi dan siap membantu. Karakter utama kita mulai memikirkan situasi kakak beradik ini. Mereka berkeringat dingin menunggu keputusan Chen Yu, yang malah penasaran kenapa air dan listrik padam. Mereka menjelaskan seluruh gedung diputus listriknya dan mereka menjarah dari pintu ke pintu. Chen Yu memerintahkan mereka menyalakan kembali listriknya serta membawa Lin Baiwei dengan jaminan perlindungan darinya. Di atas sofa, adik Wei akhirnya terbangun tepat saat orang-orang sedang asyik makan mie lezat. Dia bingung sedang berada di mana sekarang. Melihat mie hangat itu, dia langsung penasaran dari mana persediaan makanan sebanyak itu berasal. Dengan kesan, dia tidak percaya kakaknya sendiri memanggil orang asing dengan sebutan bos hanya demi semangkuk mie. Dia menegaskan, sekaya apapun Chen Yu, dia tidak akan membiarkan kakaknya menyerahkan Yi demi makanan. Dia bahkan menolak makan mie tersebut. Poin kemerahannya melonjak drastis sampai dia tega membuang makanan itu. Wei menuntut agar adiknya diberi makan atau dia akan balas dendam. Chen Yu perlahan menaruh panci makanannya. Chen Yu langsung memegang lengan gadis itu dengan erat. Tanpa ragu, dia menyeret dan membuangnya keluar dari apartemen. Chu Yao sangat khawatir meninggalkan seorang gadis sendirian di tengah hawa dingin yang menusuk tulang. Chen Yu sendiri santai saja dan tidak peduli sama sekali. Wei tertegun di lorong, tidak percaya ada pria setaga itu padanya. Dia melihat sekeliling, dan ya, musim dingin yang kejam sudah mulai turun dengan salju lebat. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Gadis itu menggedor pintu dan berjanji kakaknya akan mengampuni Chen Yu jika pintu dibuka. Padahal kenyataannya, Chen Yu sudah menghabisi Tuan Muda Lin tanpa belas kasihan. Namun gadis itu sangat yakin kakaknya baik-baik saja. Tiba-tiba, seorang gadis berjaket tebal membuka pintu dan mengajak Wei masuk. Chu Yao yang mengintip dari balik celah pintu merasa khawatir Liu Yi akan menghasut Wei. Salah satu pria mengusulkan untuk membantu adik Wei karena kasihan melihatnya menderita. Wei langsung memeluk temannya untuk mencari kenyamanan di situasi sulit ini. Sementara itu, Chen Yu sedang menyusun rencana licik berikutnya. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari arah pintu luar. Seseorang sedang datang mendekat. Sebuah suara terdengar berkata bahwa untungnya Yi tahu kapan harus bersikap tenang dan meminta Chen Yu untuk segera dibukakan pintu. Gadis itu sampai berlutut memohon sambil mencengkeram pakaian Chen Yu dengan sangat putus asa. Wanita lain memperingatkan Yi agar tidak merendahkan harga dirinya hanya demi semangkuk mie hangat. Dari pria itu, tanpa membuang waktu, Chen Yu langsung menyuruh wanita itu pergi secepatnya. Gadis itu terus memohon, mengaku bersalah, dan berjanji akan setia mulai sekarang. Namun Chen Yu menolak mentah-mentah semua perkataan manis itu. Temannya merasa pasti ada jalan keluar lain dari kekacauan ini. Wanita berambut acak-acakan mulai kehilangan kendali dan menyalahkan mendiang kakak temannya yang tidak meninggalkan persediaan makanan sama sekali untuk mereka bertahan hidup. Gadis itu terkejut mengetahui fakta bahwa tanpa uang kakaknya,
mereka akan mencampakkan Chen Yu. Baginya, wanita itu dan kakaknya adalah sampah yang pantas menerima nasib buruk ini. Drama pertengkaran mereka pun mulai memanas. Sebelum situasi makin kacau, Chen Yu menjatuhkan dua fakta mengejutkan. Pertama, dia menyuruhi untuk tenang. Kedua, dia membongkar rahasia bahwa dialah yang telah menghabisi kakak wanita itu tanpa dia sadari. Sama sekali, poin kemarahan wanita itu langsung menembus angka 578. Dan dia bersumpah akan menghabisi Chen Yu. Namun sebelum dia bisa mendekat, Chen Yu sudah membanting pintu apartemennya hingga tertutup rapat. Meninggalkan kekacauan itu, Chen Yu menyadari gadis pemarah tersebut adalah ladang poin yang luar biasa. Dia berhasil mengumpulkan 2.272 poin kemarahan yang sangat menguntungkan. Sekarang saldonya sudah melebihi 400.000 kredit. Wajahnya berseri-seri menyadari dia menang banyak. Rekan-rekannya merasa sangat bingung melihat Chen Yu tertawa menyeramkan sendirian. Sang bos lalu mengumumkan pesta besar malam ini. Pasti kalian juga berpikir pesta ini bakal lancar. Ternyata listrik padam lagi. Zhou Yao mengeluh karena tidak ada yang punya baju hangat untuk menghadapi suhu yang mendadak turun drastis malam itu. Sepertinya cuaca terlalu dingin hingga merusak sirkuit listrik gedung. Tapi tidak perlu panik karena mereka masih punya gas untuk menghangatkan diri. Chen Yu memeriksa sistem dan melihat butuh 500.000 kredit untuk membuka toko. Melihat angka besar itu, dia menyindir Zhou Yao yang sangat bodoh karena tidak membeli baju hangat. Saat musim panas lalu, poin amarah Zhou Yao langsung melonjak tinggi karena tersinggung dengan omongan bosnya itu. Chen Yu menyuruhnya berhenti mengomel dan mengaku bahwa dia sendiri sudah membeli selimut sejak musim panas. Rekannya memperhatikan dengan gari, berpikir bahwa otak Chen Yu mungkin sudah mulai membeku akibat cuaca ekstrem ini. Wanita itu mendelik kesal dengan 523 poin amarah. Namun dari keributan ini, Chen Yu menyadari poin sistemnya terus bertambah hingga mengumpulkan lebih dari 519.000 kredit. Dia pun berhasil membuka kategori baru di toko sistem. Amarah Zhou Yao masih membara karena merasa tidak adil dihina begitu saja. Sementara itu, karakter utama kita terus mengumpulkan lebih banyak poin sistem. Tiba-tiba listrik menyala kembali. Setelah menghabiskan 100.000 kredit, dia langsung membayar lunas tagihan listrik selama setengah tahun sekaligus. Menggunakan megafon, dia berteriak keras ke seluruh penjuru koridor gedung tersebut. Dia mengumumkan rencana balas dendamnya kepada semua orang di sana. Beberapa penghuni gedung mulai memakinya dan menyebutnya bodoh. Namun sistem menunjukkan poin amarah mereka justru terus meroket naik dengan sangat cepat. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi karakter utama kita yang mendadak kaya raya dalam semalam. Sementara itu, rekan-rekannya mengira otaknya sudah benar-benar rusak. Saat memeriksa sistem, total kreditnya sudah menembus angka luar biasa. Saldo kreditnya kini mencapai 836.700. Ketiganya mengira bos mereka sudah gila dan terus mengawasinya. Mengabaikan semua pertanyaan, Chen Yu menyuruh mereka semua segera tidur. Zhou Yao benar-benar bingung dengan jalan pikiran Chen Yu. Sementara itu, terdengar teriakan dari luar yang menyuruh penghuni unit 701 untuk segera pergi. Mereka merasa tamat, tapi karakter utama kita punya rencana cerdik. Dia sama sekali tidak panik menghadapi ancaman itu. Di luar, seorang wanita menantang mereka membuka pintu dan mengancam akan menghancurkan kotak sekring listrik mereka. Ternyata dia adalah Sun Sher, seorang selebgram terkenal di internet. Mengenali suara itu, Chen Yu membuka pintu dengan senyuman santai. Karena kesal, mereka menyuruhnya menghentikan omong kosong tersebut secepatnya. Namun karakter utama kita sama sekali tidak gentar dengan gertakan kasar dari mereka. Karena sangat kesal, pria itu memutuskan untuk menghancurkan kotak sekring listrik tersebut. Dengan palu di tangannya, dia meluapkan seluruh emosinya. Chen Yu hanya menonton aksi perusakan itu dengan santai layaknya sedang melihat film komedi. Sun Sher memperingatkan bahwa inilah akibatnya jika berani macam-macam dengan mereka. Pada saat itulah, Chen Yu melemparkan senyuman misterius. Dia mengangkat tangannya dan memposisikan jari-jarinya bersiap melakukan sebuah trik ajaib untuk mereka semua. Tiba-tiba, kotak sekring yang hancur itu langsung kembali mulus seketika. Semua orang terkejut melihat keajaiban tersebut. Chen Yu mengejek pria itu sangat lama dan kurang makan
sehingga pukulannya tidak terasa sama sekali. Tidak terima dijek, pria itu kembali mengayunkan palunya dengan sekuat tenaga hingga kotak sekring tersebut benar-benar hancur lebur. Namun, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis saat melihat kotak sekring itu kembali utuh, seperti semula. Bagi Chen Yu, pria itu tetap saja seorang pecundang yang lemah. Mendengar hinaan tersebut, si pria menatap tajam penuh amarah ke arah Chen Yu. Dia langsung mengayunkan palunya untuk menghajar kepala Chen Yu terlebih dahulu. Dengan sigap, Chen Yu menghindar ke samping dan menjulurkan kakinya. Dia membuat pria itu tersandung jatuh. Ini menjadi kesempatan emas baginya untuk menendang area sensitif pria tersebut, hingga dia mandi keringat menahan rasa sakit. Sejak saat itu, dia akan dikenal sebagai pangeran yang kesepian. Sambil marah-marah, wanita itu memperingatkan bahwa meskipun punya listrik, Chen Yu pasti akan kehabisan makanan, namun Chen Yu mengabaikan peringatan itu begitu saja. Meskipun tahu wanita itu selebgram besar, Chen Yu tidak takut dan malah menawarkannya makanan gratis. Melihat situasi ini, mereka berdua mulai putus asa menyadari bahwa karakter utama kita memiliki segalanya untuk bertahan hidup di sini. Amarah Sun Ser makin meluap karena tidak percaya Chen Yu bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Bahkan seorang selebgram dengan jutaan pengikut pun tidak memiliki kemampuan sehebat itu untuk bertahan hidup di masa kiamat. Tiba-tiba saja, hujan telur melayang ke arah lawan-lawannya. Nah, menurut kalian apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tetap ikuti kelanjutan kisah konyol ini di video berikutnya ya teman-teman. Kalian harus lihat ini, si bos langsung kehilangan keseimbangan lalu jatuh telantang. Setelah bikin heboh, dia menyuruh anak buahnya masuk apartemen untuk menghabisi Chen Yu. Tidak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Mendengar gedoran keras di pintu, mereka tahu musuh akan segera mendobrak masuk. Sambil memeriksa sistem, si prajurit memutuskan memakai poinnya untuk membuka kategori baru. Matanya pun langsung tertuju pada sebuah notifikasi. Ternyata itu adalah notifikasi kategori pakaian yang baru terbuka. Di luar, hujan deras mengguyur. Su Yaoji menyadari kalau itu adalah hujan asam, tapi cowok ini malah merasa itu saat yang tepat untuk jalan-jalan santai sambil menepuk pundak temannya. Dia bilang kalau pemuda itu punya potensi besar. Dia lalu memberikan jaket bulu dan mengajaknya menjelajahi area luar bersama-sama. Dengan penuh semangat, bocah itu terus bertanya dan mengira bosnya memimpin organisasi rahasia. Begitu pintu dibuka, mereka langsung berhadapan dengan orang-orang tadi. Si bos mendorong sang selebgram ke samping agar tidak menghalangi jalan, membuat cewek itu langsung naik pitam. Sebab si bos sama sekali tidak menghormati selebgram dengan jutaan pengikut sepertinya. Sambil mencari makanan, Xiao Tin mencoba menyalahkan cewek itu atas kekacauan tadi. Di sisi lain, cewek itu mulai menyadari sesuatu. Dia ingin mendekati pria berkekuatan super ini, meski awalnya sangat kesal. Dengan percaya diri, dia menawarkan diri menemani Chen Yu dan minta diundang ke rumahnya. Lengkap dengan iming-iming makanan enak, tapi tanpa pikir panjang. Karakter utama kita langsung menamparnya. Dia heran cewek itu berani menyamakannya dengan pria biasa. Dengan nada mengancam, si selebgram memperingatkannya agar tidak mengulangi hal itu lagi. Namun, karena si bos sudah tidak takut apa-apa, bahkan tidak peduli pada jutaan pengikutnya, dia menampar wajah cewek itu lagi. Sun Ser sangat marah dan bingung kenapa pria ini tidak berusaha merayunya seperti orang lain. Sementara itu, Zhao Tin mencoba menunjukkan kesetiaannya kepada bos barunya, tapi dia malah berakhir kena jotos oleh si rambut biru. Melihat kekacauan ini, Chen Yu hanya celingukan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil seseorang. Di atas tanah dingin, terlihat Wei yang sedang duduk terduduk. Tubuhnya tampak gemetar kedinginan. Pemuda itu pun segera memakaikan jaket bulunya sambil mendengarkan permohonan bantuan darinya. Saat gadis itu mulai merasa hangat, Chen Yu memutuskan untuk memeriksa situasi di luar rumah. Hujan asam ternyata sudah merusak semua yang ada di sana. Tanaman dan mobil-mobil hancur total. Tapi pahlawan kita harus mengambil paket di tempat pengiriman. Saat sedang berjalan menyusuri jalanan yang sepi, seorang wanita yang bersandar di tembok tiba-tiba memanggilnya. Tentu saja dia tidak akan langsung jatuh ke dalam jebakan murahan itu. Dengan santai, dia malah membahas masalah yang ditimbulkan cewek itu. Di saat bersamaan, sebilah pisau tajam
langsung diarahkan ke lehernya. Sambil mengancam sang prajurit, cewek itu menyuruhnya segera melepas pakaian. Tapi dia malah mencari berbagai alasan konyol untuk kabur. Hal ini membuat si cewek semakin kesal setengah mati, sambil menatapnya. Si bos bilang kalau dia benar-benar cewek yang unik. Sambil menggenggam pisaunya erat-erat, cewek itu terus mengancam akan menghabisinya jika tidak menurut. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia mulai melepas jaketnya. Nah, perhatikan bagian ini, karena semuanya akan menjadi sangat seru. Si cewek menuntut barang berguna darinya. Tapi Chen Yu malah menyingkirkan untuk memancing emosinya. Tiba-tiba, cewek itu menyadari ada sesuatu yang aneh di tangannya. Ternyata si MC mengambil kembali pakaiannya dan menyuruh cewek itu bicara lagi setelah belajar sopan santun saat melihat tangannya sendiri. Cewek itu kaget karena pakaian tersebut telah lenyap begitu saja dengan amarah yang meluap. Dia langsung menerjang si hero dengan pisau. Tapi gerakan si hero jauh lebih cepat dan langsung mencengkeram lengannya dengan kuat. Dia menyudutkan cewek itu ke dinding bata sambil berbisik kalau dia belum memenuhi syarat. Cewek itu membalas bahwa tanpa sumber daya tersebut, Chen Yu hanyalah tumpukan angka tak berharga di dunia kiamat ini. Dia lalu memberikan misi untuk pergi ke rumah sakit kota dengan imbalan 2 bungkus mie instan. Makanan itu dianggap cukup untuk membuatnya berterima kasih karena menganggapnya seperti semut tak berdaya. Kesal dengan kesombongan itu, si hero langsung meninju wajahnya. Di bawah guyuran hujan, cewek itu memegangi pipinya yang memar akibat hantaman keras tadi. Amarahnya kini benar-benar memuncak, tapi karakter utama kita tampaknya mengabaikan ocehannya. Di tengah hujan asam yang semakin lebat, dia meneriaki nama Chen Yu yang mulai berjalan pergi menjauh. Sambil membelakangi cewek itu, dia memberikan alamatnya dan menantangnya untuk berani datang ke Senam. Saat itu juga, si cewek bersumpah akan merebut semua pasokan dan membalas dendam. Setibanya di rumah, Chen Yu membawa sebuah paket. Tampak si selebgram sedang duduk di lantai menunggu kepulangan Chen Yu. Dengan putus asa, dia langsung memeluk kakinya dan memohon agar diterima. Berjanji akan menuruti semua keinginannya, tepat ketika dia tahu pria itu punya pasokan makanan yang tak terbatas. Sikapnya langsung berubah 180 derajat. Sun mengaku dia sangat bodoh sebelumnya, tapi sekarang dia rela menjadi milik si hero. Setelah membawanya masuk, dia menyuruhnya mandi karena tidak ingin lantai rumahnya menjadi kotor. Sistem kemudian menunjukkan bahwa semua uang dan sumber daya yang dihabiskan untuk selebgram ini akan diganti 100 kali lipat. Kategori berikutnya terbuka dengan 3 juta kredit. Zhu Yaogie tidak percaya bosnya mau repot-repot demi paket biasa. Tapi si bos tetap menyuruhnya mengambil barang tersebut. Sambil memalingkan wajah, cewek itu memperingatkan kalau dia tidak pernah berniat menikahi si MC. Saat membuka isi paketnya, dia terkejut menemukan boneka beruang. Sambil bercanda, Ashou bilang dia tidak tahu kalau bosnya punya sisi selembut ini. Setelah merangkul leher bocah itu, mereka berdua pergi tidur dan meninggalkan ruangan untuk Chen Yu. Kalian dan saya pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba bumi terasa berguncang hebat. Terdengar suara ancaman dari luar pintu yang ingin menghabisi Chen Yu malam ini. Melihat semua mata tertuju padanya, si bos membantah. Melakukan apapun, dengan kesan, dia menyuruh semua orang segera tidur. Sambil memegangi kepalanya yang pusing, si hero sadar dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Sama sekali tidak bisa saat sedang bersantai. Dia bilang, jika wanita di luar bisa mendobrak pintu itu, dia akan menyerahkan lencana kepala markasnya serius. Anak buahnya pun langsung heboh mendukung sang bos. Sun Shiner merasa kalau para senior ini memang punya karisma luar biasa, ditambah lagi dia punya pengaruh yang sangat besar di kelas atas. Wei menyuruh mereka berdua diam sambil memberikan jitakan santai di kepala mereka. Sambil menyeruput teh hangat, si hero tampak berpikir keras tentang kelompok mereka sendiri. Zhu Yaoji heran kenapa mereka membiarkan seorang wanita berisik di luar dan membangunkan sesi kompleks, padahal ini sudah larut malam. Dengan kesal, si prajurit berkata bahwa dia akan selalu mendukung si rambut merah tersebut. Sampai mati, tingkat kemarahannya langsung mencapai batas maksimal setiap kali bosnya berbicara. Sambil berjalan ke arah pintu, dia memasukkan kode aksesnya. Di luar, cewek itu sudah mengarahkan senjata laras panjang tepat ke arahnya.
dan mengancam akan meledakkan kepalanya seketika. Pilihan cewek itu hanya dua, menghabisinya atau bekerja sama demi impiannya. Namun, dia belum siap melupakan dendam kesumatnya. Saat itulah, sang prajurit menyadari sesuatu hal, bahwa dia sedang menghadapi cewek yang sangat keras kepala. Dia menutup pintu kembali, masih memikirkan kekuatan pertahanan Chen Yu yang luar biasa. Akhirnya mengalah, cewek itu berkata akan melepaskannya kali ini saja. Membuka pintu dengan santai, Chen Yu berkata bahwa dia menepati janjinya dan mengajaknya bergabung. Demi keselamatan cewek itu, tapi tanpa basa-basi, cewek itu langsung mendaratkan pukulan keras ke wajahnya. Di dalam rumah, Chu Yaoji sudah menunggu, sambil menyajikan hidangan mie dan daging yang melimpah. Terpukau oleh persediaan kiamat milik Chen Yu, cewek itu tidak percaya ini nyata. Tiba-tiba, si rambut pirang menghampiri sang MC sambil merengek kelaparan. Si bos menyuruhnya tenang, karena dia punya banyak makanan. Mendengar itu, dia sangat gembira dan langsung memeluknya erat. Sementara itu, si rambut merah bertanya pada Lin, apakah dia harus pergi ke rumah sakit kota. Gadis berambut pendek itu menjawab kalau tidak ada waktu untuk mengobrol, karena harus sampai sebelum matahari terbit. Saat sang hero sedang asik memasak, Lin tiba-tiba menyeret telinganya keluar rumah hingga dia berteriak akan segera kembali. Dan si rambut merah mendoakannya agar tetap aman. Sambil bersantai di sofa, cewek tangguh itu meyakinkan kalau orang licik seperti dia pasti akan bertahan hidup karena sangat kuat. Di luar, si rambut pendek bertanya-tanya, apakah motor ini masih bisa menyala? Sambil menyengir, Chon menjamin kalau motornya bisa diandalkan dalam kondisi apapun. Dengan kesal, Lin mengingatkan tentang evolusi lingkungan dan fakta bahwa baterai motor itu sudah rusak total. Mendengar hal itu, si pirang bertanya apakah dia percaya pada keajaiban. Tanpa ragu, Lin langsung memukulnya dan berteriak menyesal telah mempercayai orang aneh sepertinya. Namun sang hero berhasil menyalakan mesin motor dan menyuruhnya naik. Dia pun tertegun dan heran kenapa motor ini tidak berkarat akibat hujan asam. Si MC menjelaskan kalau jaket bulunya bisa menangkal hujan asam. Begitu pula dengan motornya. Dia menyuruhnya berpegangan erat sebelum mereka tancap gas. Ju berpikir apakah pria hebat ini adalah penyelamat yang pernah diceritakan ayahnya dulu. Tiba-tiba, sistem memberitahukan kalau tingkat kesukaan meningkat 10 poin setelah momen romantis tersebut. Saldo si MC kini mencapai 2 juta poin dan 210.000 poin lagi. Dia pun menyuruhnya menyerahkan senjata untuk ditingkatkan kekuatannya. Cewek itu sangat terkejut mengetahui dia bisa menaikkan level senjata. Percayalah, petualangan seru mereka baru saja dimulai di sini. Nah, kalian dan saya bakal menyaksikan betapa kocaknya skor cinta cewek ini. Saat sampai di tujuan, mereka dihadang penjaga. Lai menyapa, tapi si penjaga tidak peduli. Kakek tua itu langsung bergumam. Si kakek mengejek penampilan gadis itu pembawa kuman. Chun langsung menyuruh si penjaga berhenti omong kosong. Si kakek meremehkannya, tapi secepat kilat, karakter utama kita langsung menonjok penjaga itu hingga tumbang. Si pirang mengejek penjaga itu hanyalah umpan meriam yang tidak berguna. Tiba-tiba, sepasang pasukan penjaga bersenjata lengkap muncul mengepung mereka. Yu langsung menyiapkan senjatanya dengan penuh percaya diri dan bersiap bertarung. Dia ingin pamer kehebatan dewa tembaknya. Yu mulai menembaki para penjaga hingga bertumbangan seperti lalat. Bahkan ada satu yang memohon ampun, tapi si karakter utama langsung menghantamnya tanpa ampun. Selesai urusan luar, mereka masuk ke dalam dan memanggil kakek Chin. Si kakek menyapanya mawar kecil dan heran bagaimana dia bisa lolos dari hujan asam. Dengan kesan, dia menyuruh kakek itu tenang. Dia langsung menanyakan perkembangan eksperimen mereka. Sementara itu, si karakter utama malah menggoda suster agar memeriksanya. Temannya menjawar telinganya karena bertingkah konyol. Sementara si suster mulai mengoceh. Suster bilang kiamat baru saja dimulai dan bertahan hidup adalah hal utama. Kakek Chin memuji kehebatan Chong Wei. Dan wanita itu pamer kalau pria itu punya koneksi serta sumber daya melimpah. Si pirang mengejek, apakah sampah itu berlapis emas, membuat suster menuduhnya cemburu. Dia pamer kalau Chong Wei menguasai segalanya. Sementara pemuda di sana, ia memanfaatkan adiknya demi mendapatkan keuntungan. Si pirang menyindir mereka, berdua sangat mirip. Lelai bercanda,
kalau Chun bahkan sanggup membeli mie daging di rumah, bukan roti tawar biasa. Suster terkejut, karena semua pasokan makanan sebenarnya sudah dikuasai bos besar. Si Pirang mengejeknya karena ketinggalan zaman. Si kakek penasaran, apakah karakter utama kita bekerja untuk pemerintah atau seorang pebisnis kaya raya, namun dia dengan santai menjawab tidak sama sekali. Gadis berbaju merah muda menyuruh kakeknya diam, karena pemuda itu cuma pembuat masalah. Lei mencoba membelanya, tapi saudaranya menuduhnya cemburu karena tidak dipilih oleh Chong Wei. Tiba-tiba saja hal mengejutkan terjadi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba Chun menampar perawat itu, sampai amarahnya melonjak 558 poin. Saat tersungkur, wanita itu mengancam suaminya berada di kelompok Hoa, tapi Chun tidak peduli. Tak lama, suaminya datang dan si istri langsung mengadu sambil menangis. Pria itu murka dan menyuruh anak buahnya menghajar Chun. Namun tangan mereka malah kesakitan saat mencoba memukul tubuh kekar si Pirang. Suster yang murka menyuruh mereka segera menghabisi Chun. Salah satu anak buah mencabut pisau, tapi Chun menendangnya dengan sangat keren. Sang bos kesal setengah mati melihat anak buahnya yang tidak berguna itu. Lei menuduh Chong Wei mendekati saudaranya hanya demi data eksperimen. Namun suster membantah dan yakin suaminya tulus mencintainya. Si karakter utama langsung mengambil data itu dan menawarkan kesepakatan demi keselamatan mereka. Gadis itu tidak percaya karakter utama kita adalah seorang pengecut. Sang pemimpin menyetujui kesepakatan itu, sementara suster terus menghujatnya. Di belakang, adik perempuan itu tampak sangat kesal dan merencanakan sesuatu. Dia berniat membalas dendam pada Chun Yu setelah membawa dokumen itu pergi. Sang bos memutuskan untuk mundur. Ju menyeringai sinis, tahu kalau pasangan suami istri itu sebenarnya hanya memanfaatkan satu sama lain. Wanita itu berkata beberapa orang memang tidak ditakdirkan kaya. Membuat Chun mengejeknya habis-habisan. Suster mendesak suaminya bertindak, mengirim anak buahnya lagi. Tapi si karakter utama mendadak meminta waktu istirahat sejenak. Si wanita mengira dia ketakutan, tapi Chun menjawab rasa takutnya sudah hilang sejak kiamat dimulai. Sang pemimpin merasa di atas angin, karena mengira dokumen eksperimen ada di tangan mereka sekarang. Namun karakter utama kita menunjukkan bahwa dokumen aslinya sudah tidak ada. Pemimpin itu terkejut setengah mati. Sementara Chun mulai membakar berkas penting tersebut dan menyuruh semua orang untuk tetap tenang saja. Chun segera mengikat mereka semua. Lei marah besar karena dokumen super penting itu hangus terbakar. Chun memegang bahunya dan bertanya apakah dia percaya pada cahaya. Yang langsung dijawab ya olehnya. Chun menertawakannya karena percaya hal konyol itu, membuat amarahnya meledak. Sistem mendeteksi 4.695 poin amarah, yang ditukar menjadi simpanan pribadi melimpah. Karakter utama menenangkan temannya, karena dia sudah paham seluruh rahasia eksperimen genetik ini. Seorang kakek bertanya dengan penasaran, apakah dia seorang ahli medis. Sementara suster yang terikat mulai mengumpat. Dia mengejek pertanyaan kakek itu, mengklaim dia dan suaminya bisa menguasai teknologi ini. Karakter utama mendekat, menyuruh wanita itu tidak banyak tingkah karena otaknya sedang bermasalah. Membuat emosinya makin memuncak. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, tapi karakter utama kita malah bercanda sudah suntik rabis. Dia terus mengejek mental si perawat yang lemah. Membuat tingkat amarah cewek itu melonjak drastis tanpa henti. Dalam hati, Ju bertekad menghabisi bocah itu saat bantuan datang. Sementara itu di apartemen, si Pirang bertanya, apakah Chu kurang tidur akhir-akhir ini? Dan si rambut merah membenarkan hal itu. Sir menenangkan kalau Chen Yu adalah monster yang kuat. Tiba-tiba, Yeo berlari keluar rumah dan menghilang secara misterius. Di laboratorium, Chin bertanya, apakah pemuda itu benar-benar bisa merekayasa genetika mereka? Chom menyuruhnya santai lalu mengumumkan waktu sarapan, dan seketika makanan melimpah muncul. Suster ternganga heran dari mana asal semua pasokan itu. Membuat sang pemimpin langsung memohon demi bertahan hidup. Sang pemimpin bersedia melakukan apa saja. Diikuti suster yang mengklaim dia jauh lebih berguna dibanding adiknya. Karakter utama menantangnya membuktikan omongan itu. Sementara Lelai mengingatkan agar tidak lengah menghadapi musuh. Sambil menyeringai, Chen berkata tidak perlu khawatir karena mereka akan meratakan semua hama. Pengganggu sekaligus, gadis itu memperingatkan kalau tuan muda kelompok Hoya
adalah ahli bela diri yang sangat berbahaya. Tiba-tiba terdengar teriakan menuntut data genetik atau rumah sakit akan dihancurkan. Pria berambut ungu memberi peringatan 30 detik. Sementara pemuda berambut hijau bertanya, mengapa tidak langsung menyerbu saja? Pria berambut ungu memperingatkan agar tidak gegabah. Mengatakan pengawas les sudah mengaturnya agar musuh terlihat lemah. Pemimpin ketiga menyebutnya bodong. Sambil mengawasi dari jendela, Lei melihat situasi di bawah. Lei bilang Xia ada di bawah untuk menahan musuh. Tapi karakter utama malah memilih makan dulu. Membuat rekannya mengamuk karena jam sarapan sudah lewat hingga poin amarahnya melonjak 245. Kakek Chin menjelaskan rencana penahanan itu agar mereka bisa kabur. Pemimpin yang terikat menuntut dibebaskan. Tapi karakter utama langsung menendang wajahnya tanpa ragu. Suster kemudian berteriak memanggil tuan mudanya. Dia melapor ada di laboratorium lantai 3. Mendengar itu, si rambut hijau ingin segera menyelamatkannya. Namun tuan muda ketiga malah menampar anak buahnya itu dan memerintahkan penggunaan bahan peledak. Karakter utama memuji ketegasan sang tuan muda. Dengan kesal, pemimpin kelompok Howi menyuruh Chon menyerahkan data berharga itu atau mereka semua akan mati di tempat, membuat si pirang bingung. Tuan muda berkata, hanya 3 orang di kota Jan yang bisa mengalahkan pasukan sebanyak itu. Tapi karakter utama mengaku dialah pelakunya. Sang bos langsung melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Chon menghindar dengan cepat sambil mengejek bahwa pamer di masa kiamat adalah hal konyol. Si rambut ungu menanyakan apakah dia ingin mati. Sementara itu, Ju berniat membantu temannya di lab. Namun kakek Chin melarangnya membuang nyawa sia-sia. Sang bos memaksa kakek menulis ulang data, sementara suster menyuruh adiknya mengakui kesalahan. Menanyakan apakah Xiao Bai akan tertarik padanya, dan dijawab ya. Sambil tersenyum, suster menyombongkan barisan pemujanya. Namun si adik mengejek seleranya yang terlalu rendah hingga membuatnya murka. Di luar, bos ketiga mulai membabi buta menyerang karakter utama kita. Dia memuji gerakan Chun, tapi menantangnya akan tumbang dalam 3 jurus. Sambil menyeringai lebar, Chun berkata dia hanya butuh 3 jurus saja untuk membereskan mereka. Semua di sana mendengar kesombongan itu, anak buah musuh menyerang, tapi Jul melompat menyelamatkannya. Dia terkena hantaman telak dan jatuh menimpa temannya. Membuat sang bos mengejek Chun yang berlindung di balik seorang wanita. Anak buahnya ikut meneriaki karakter utama sebagai pengecut. Dengan kesal, gadis itu memperingatkan kalau Xiao Bai terlalu tangguh untuk dihadapi Chun, menyuruhnya berhenti pamer kekuatan. Namun Chan menyuruhnya menyingkir saja, dan gadis itu langsung pergi. Sang bos mengirim pasukannya maju mengepung si pirang. Dengan tatapan penuh amarah, Yu langsung meminta bantuan sistemnya. Tiba-tiba, sebuah mobil datang dan seorang wanita langsung mengomeli Xiao hingga terpojok. Dia adalah Gao Xiao dari keluarga terpandang Gap. Dan begitulah keseruan kita kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Melihatnya, pahlawan kita bingung kenapa dia marah 10 kali lipat. Nah, kalian harus ikut petualangan kocak ini. Lei langsung emosi menanyakan mata Chen. Si pirang lalu memperkenalkan dirinya, sementara temannya, yang cemburu langsung mengatainya aneh. Tiba-tiba, Pak Tua Qin muncul di sana. Gao menyapa Pak Tua itu dengan sopan, dan memuji kemampuan modifikasi genetiknya yang sangat luar biasa. Dia berkata teknologi ini bisa mengubah dunia kiamat jika dibagikan. Tapi Chen bertanya, apakah harus diserahkan ke keluarga Gao? Zhao menjelaskan keluarganya punya tim riset genetik hebat dengan peralatan canggih. Sambil menyeringai, si pirang bertanya kenapa keluarganya tidak membuatnya sendiri saja, yang langsung membuat tingkat amarahnya melonjak tinggi. Kini, si Haris meminta sang anak untuk memikirkannya dan menyebut keluarganya adalah pilihan terbaik untuk melayani. Menyela pembicaraan, karakter utama langsung berkata, dia bicara pada orang yang salah, membuatnya makin kesal. Lalu, si kakak berkata teknologi modifikasi genetik buatannya agak cacat. Tiba-tiba, si perundung berambut ungu muncul entah dari mana dan bertanya, apakah obrolan mereka sudah selesai? Si pirang bertanya apa maksudnya. Lalu Xiao menuntut penyerahan data modifikasi genetik. Gao menyahut pria itu rakus, tapi dia bilang semua keluarga harus tunduk padanya jika dia mendapatkannya. Jika dia mendapatkannya di sini. Yu menyebut bos itu sombong dan mengaku punya perlindungan dari asosiasi hewan.
Mendengar ini, Xiao mencabut pistolnya, menegaskan dia bukan orang lemah dan sudah sangat muak pada anak itu. Murka, si bos memerintahkan anak buahnya melemparkan semua orang ke dalam gedung, dan mereka melakukannya. Ju berkata Chen memaksa Xiao meninggalkan semua orang demi riset itu. Tapi saudara perempuannya merasa otaknya tidak secerdas itu. Kini, Pak Tuakin berkata dia mempercayai kemampuan Chen untuk menyelamatkan mereka. Tanpa pilihan lain, Haris terpaksa percaya pada ucapan Pak Tua itu. Sementara itu, di luar sana, Xiao mulai menyalakan bom. Dia melemparkannya ke arah gedung dan meledak dahsyat. Sambil menyeringai, pria itu yakin bocah itu tidak akan bangkit jika dia sendiri tidak bisa. Lalu anak buahnya bertanya, apakah itu cukup? Dan si bos menjawab, mereka memakai banyak bahan peredat, tapi seseorang muncul di belakangnya. Itu adalah pahlawan kita yang memperingatkan agar jangan bermain api. Terkejut setengah mati, Xiao bertanya-tanya apakah anak ini adalah monster mengerikan. Sekarang Ju memberitahu bosnya kalau dia sudah kalah, tapi dia merasa diremehkan. Gao bertanya, apakah mereka pikir bisa menang hanya dengan sedikit senjata? Lalu berbisik pada karakter utama menanyakan, apakah mana miliknya tidak memiliki batas jeda waktu? Dan dia menjawab tidak tahu. Mendengar itu, gadis itu syok dan langsung kehilangan rasa percaya dirinya. Xiao lalu memerintahkan anak buahnya menembak. Dalam pikirannya, si pirang tahu musuh punya terlalu banyak senjata, dan dia tidak bisa kabur. Perhatikan baik-baik bagian gila ini. Dia mengubah senjata musuh jadi pistol mainan. Bos ketiga langsung gemetaran bingung melihat hal absurd itu. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa senjata-senjata itu kini ada pada mereka. Ternyata itu si perundung beserta krunya. Dengan cepat, pahlawan kita melompat ke dalam mobil dan semuanya kabur. Di dalam mobil, seorang anak memperingatkan datangnya hujan asam. Dengan sangat sesak, banyak orang berdesakan di mobil itu, termasuk pahlawan kita yang menyuruh sopir pergi ke sekolah. Mendengar perintah itu, semua orang mulai panik ketakutan karena tempat itu adalah area terlarang yang dipenuhi zombie. Sambil menyeringai, bocah itu menyuruh mereka tancap gas. Si pirang yang sangat kesal berkata sekolah itu zona bahaya tingkat tinggi, dan jika dia ingin digigit, pergilah sendiri. Lalu si perundung menyebutkan tentang hujan asam, sementara para lansia kagum mobilnya masih utuh. Pahlawan kita merasa tidak mungkin menghadapi kiamat ini sendirian. Jadi dia akan membantu semua orang naik level. Demi melindungi orang-orang mereka, di sekolah dasar, seekor kucing iblis mengintai dua anak. Kucing itu menerkam, tapi Wei langsung memukulnya dengan sangat keras. Karakter utama berkata tidak ada yang perlu takut pada zombie selama wanita ini ada di sekitar mereka. Chen bertanya apa kekuatan super si perundung, dan dia bercanda tidak terkalahkan dalam main kelereng. Ternyata kekuatan itu memberi Wei kelereng tanpa batas, yang juga meningkatkan kemampuan lainnya. Seorang anak kecil bertanya, apakah dia datang menyelamatkan mereka? Dan dia mengiyakan asalkan patuh. Lalu dia bertanya, apakah ada yang melihat anak bernama Chen Yuching? Dari kelas 1, tahun ketiga, anak itu menjawab tidak tahu. Tiba-tiba, terdengar teriakan kencang, dan wanita itu memutuskan untuk memeriksanya. Dia mendobrak pintu dengan gaya keren, tapi ternyata di dalam hanya ada bocah botak yang pamer di depan seorang gadis, membuat temannya kesal. Setelah itu, mantan perundung menanyakan tentang Chen Yuching. Sang guru berkata mereka terjebak sejak dunia hancur dan kantin sudah kosong sejak lama. Dia menjelaskan beberapa orang dan hewan zombie menyerbu tempat itu pagi ini, membuat sekolah menjadi kacau balau. Setelah mendapat informasi lengkap, si perundung langsung berlari keluar dan meminta Xiao untuk berjaga-jaga. Di ruangan lain, dia melihat si karakter utama lagi mukulin orang asing. Kita semua tahu dia emang barbar kan? Wei penasaran dan bertanya, lalu pahlawan kita menceritakan kejadian 10 menit lalu. Pahlawan kita sedang mencari Xiao Qing ketika seseorang mendekatinya. Pria asing itu mengaku sebagai saudara Yu Qing dan ingin membawanya pulang. Sementara orang-orang lain membenarkannya bingung. Pahlawan kita berkata dia selalu datang, memeriksa adiknya ke sekolah setiap minggu dan bertanya kenapa dia tidak mengenalnya. Namun, pria asing itu bersikeras tidak bisa melepaskan anak itu tanpa bukti. Sambil bersedekap dada, Yu menganggap situasi ini sangat mencurigakan. Pria asing itu lalu menyuruh murid-murid menyebutkan namanya.
dan mereka semua berteriak serempak menyebutnya Guru Xiao. Sambil menyeringai lebar, pria itu menyuruh pahlawan kita pergi dari sana. Tetapi karakter utama menyahut. Hal itu tidak membuktikan apapun, karena dia tidak percaya pria itu adalah saudara Xiaoying. Mendengar itu, si guru marah. Namun bocah itu bercanda kalau dia bukan Guru Xiao, melainkan mutan berotak beku. Dengan wajah serius, pahlawan kita menyuruhnya menelpon ibunya untuk membuktikan atau dia akan dihajar habis-habisan. Marah besar, sang guru menyerang. Namun pukulannya berhasil ditangkis dengan sangat mudah seolah bukan apa-apa. Pahlawan kita menyuruh adiknya bersembunyi dengan baik, dan anak itu menyahut sudah aman. Gemetar ketakutan, guru itu memohon agar tidak dihajar. Namun permohonannya langsung terhenti oleh sebuah pukulan telak yang luar biasa. Pukulan dahsyat karakter utama membuatnya terpental jauh. Tepat saat itu, Wei muncul menanyakan apakah dia mengubur adiknya hidup-hidup. Tapi anak itu tiba-tiba keluar lalu memanggil kakaknya. Mereka berlari saling berpelukan erat di sana. Sementara itu, si perundung bercanda kalau selebrasi pelukannya belum juga selesai. Yu menanyakan keberadaan Gao, 11, dan lainnya. Tapi Wei tidak tahu dan menebak Gao mungkin sedang mengajarkan para zombie cara membaca. Sementara di tempat lain, Haris sedang memanggang seekor zombie sambil mengatainya pemula karena membuat pilihan bertahan hidup yang bodoh. Sambil menjulurkan tangannya, dia berkata ingin menyaksikan transformasi monster-monster menyedihkan itu. Dari kejauhan, si perundung berkomentar bahwa kekuatan mental gadis kaya sangat mengerikan. Sambil tertawa, Chen menyamakannya dengan Tang Sanzang. Hal itu membuat wanita tersebut murka hingga meteran amarahnya melonjak tinggi melampaui 6.000. Suasana pun menjadi sangat kacau. Di saat yang sama, sang guru mendekat dan bertanya, apakah mereka semua memiliki kekuatan super? Sambil menjawar telinga temannya, Haris mengiyakan dan menyuruh semua orang segera pergi dari tempat itu secepat mungkin. Guru itu berterima kasih. Tetapi si bocah menyahut santai kalau dia ke sini demi adiknya. Bukan untuk menjadi pahlawan. Gao pun penasaran kenapa dia tidak memanfaatkan momen itu. Tiba-tiba sistem berbunyi selamat, karena dia mendapatkan 10 juta poin. Dia melongo bahagia merasa sangat kaya raya seketika. Wanita berkacamata itu akhirnya paham, namun tetap sangat bersyukur atas bantuan mereka. Salah satu rekannya bertanya, apakah mereka tidak akan menjaga anak-anak itu? Namun karakter utama menjawab ada banyak taman kanak-kanak di sekitar sini. Haris setuju dan berkata situasi akan berbahaya setelah gelap. Si botak menyarankan untuk memberi guru itu buah, tapi si perundung menyuruh semuanya diam. Sementara si pirang hanya memperhatikan, merasa pemuda ini sangat luar biasa. Tiba-tiba, alam bahaya berbunyi nyaring. Gao berkata monster sudah dekat. Mengintip keluar, Wei melihat hujan asap masih sangat deras, sehingga mereka harus menginap di sekolah. Karakter utama lalu memutuskan langkah pertama mereka adalah membersihkan semua ancaman tersembunyi. Si perundung menawarkan diri membereskan lantai tengah dengan kelereng andalannya yang tidak pernah melesat. Sementara itu, Haris yakin keluarga Gao akan segera menemukan mereka saat semua orang sedang bertarung melawan zombie. Karakter utama berniat menjemput Pak Tuakin, lalu mengunci rapat sekolah itu. Anehnya, Pak Tua itu malah asik bermain tablet dengan santai meskipun ada seekor zombie yang terus menggedor kakak jendelanya. Karakter utama langsung datang membereskan zombie itu dengan sangat mudah. Keluar dari sana, Chen merasa krisis sekolah sudah teratasi dengan baik. Kemudian, saat berkumpul kembali di dalam sekolah, si karakter utama menduga ini semua ulah si suster. Dia bilang lantai 1 aman dan cuma 5 anak selamat. Si pirang bertanya peluang kabur. Tapi Haris bilang cuma 30%. Nah, mari kita tunggu kelanjutannya nanti. Kalian harus lihat adegan ini. Si cewek salto sambil memperingatkan skenario terbaik. Tapi si bocah malah percaya buta sama abangnya. Bikin Go emosi dan teriak jangan asal percaya. Nyawa semua orang itu berharga. Si rambut merah bingung peluang selamat kalau mereka tabrakan di sini. Lalu si gadis kaya bilang peluangnya 0% kalau ketahuan. Si karakter utama malah menyengir kegirangan. Sangat mendebarkan. Sher bertanya apa benar peluangnya 0% walau memakai keahlian. Lalu si pirang mengiyakan mendengar itu. Si pria hampir botak langsung stres berat saat monster mulai dibicarakan.
Mereka sangat penasaran monster jenis apa yang berkeliaran di sekitar sini. Chin berharap Chen punya rencana matang, tapi Chen menolaknya. Untungnya si bocah berpikir ada jalan keluar dari sistem. Sistem menjawab modifikasi genetik tentu saja. Len yang kasar langsung menariknya dan menyuruhnya bicara tanpa drama. Sambil memegang tangan gadis itu, si karakter utama menyuruhnya santai karena malam ini dia beraksi. Saat senja, si pemuda memasak hidangan lezat dan menyuapi adiknya yang lucu. Setelah makan, tim bersiap tempur. Si karakter utama melihat ke belakang dan menyadari para zombie mulai mengepung mereka. Chen mengeluh karena dagingnya belum matang. Tapi si rambut merah menegaskan, mereka tidak boleh pasrah dimakan zombie. Chin mengangkat tangan setuju, karena makanannya juga belum siap, didukung oleh si kakek. Si kakek percaya masakan Chen Yu pasti enak. Sambil menyengir, Chen berterima kasih atas pujian itu. Tapi si pirang langsung memukul kepalanya, demi menanyakan rencana asli, karena nyawa mereka cuma satu. Chen bertanya seberapa kenyang si kakek, dan Chin menjawab baru 60%. Berubah serius. Pahlawan kita bilang, jika dulu arak hangat disajikan untuk musuh. Hari ini dia menyajikan daging monster. Si pirang mengutus Joel mengintai musuh tanpa bertarung, lalu meminta Fei membuat kabut tebal. Dia menjelaskan bahwa Wei dan si influencer punya serangan area luas. Jadi mereka harus menunggu di area bermain. Haris menyahut bahwa dia juga punya serangan area. Tapi karakter utama melabelinya sebagai senjata rahasia untuk momen puncak. Sementara itu, si rambut merah fokus menyusun strategi pendukung setelah Jolai kembali. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Fei disuruh menjaga Chu Yao, sementara si bocah penasaran apa rencana si botak. Sambil menyeringai seram, Yu bilang dia mau menyambut para tamu. Di luar sekolah, seekor zombie muncul. Sang protagonis maju memberikan pukulan telak, tapi zombie itu mendadak terhantam kelereng dari kejauhan. Wei berteriak agar mereka berhenti mengejeknya sekarang. Sambil bersedekap, si influencer mengejek monster-monster itu bodoh dan menuduh Nonagal berlebihan. Namun, si rambut merah membantah, karena asap pelindunglah yang menyelamatkan mereka dari serbuan zombie. Saat mereka berdebat, seekor zombie merangkak dalam kondisi terbakar. Melihat itu, para gadis menyuruh si pirang mundur. Tiba-tiba suara ledakan keras mengejutkan mereka, membuat Gao marah besar. Gao mengumpat protagonis bodoh. Lelai menawarkan bantuan, tapi si pirang menyindir agar dia tidak menyeret orang lain jika ingin mati konyol. Sao yang kesal bertanya maksudnya, lalu Gao menjelaskan semuanya. Bahkan bom buatan Xiao tidak sanggup menghentikan bocah itu. Rekannya tidak peduli dan menasihati Ji agar tidak menjadi tengah kiamat. Si pirang menyadari kekuatan bocah itu sangat luar biasa. Karena selamat dari ledakan hebat, dia pasti baik-baik saja. Mendadak sebuah pintu hancur, meledak keras. 3 gadis di balkon melihat Ju muncul, membuat Ju panik dan ingin segera turun menolongnya. Wei menahannya sambil menyindir bahwa Took itu sekuat kecok abadi. Sambil menyengir, si influencer setuju kalau abang andalan mereka tidak akan kalah. Si rambut merah hanya bisa cemas mendoakan keselamatan temannya. Di luar, si bocah mulai terbatuk-batuk karena kepulan asap. Sang protagonis bercanda bahwa zombie ini ingin pesta barbeque alih-alih makan daging mentah. Mendengar humornya, Fa memuji jiwa kepemimpinan anak itu. Karakter utama berpidato kocak bahwa langkah kecil zombie adalah lompatan besar bagi spesies mereka. Semua terperangah melihat Chen Yu tertawa santai di tengah asap. Dengan malu, Lei menanyakan kondisinya. Dia bingung ditanya kedinginan, lalu sadar bajunya telah robek habis. Dia cepat-cepat berpakaian saat gerombolan zombie baru berdatangan. Ju memilih kabur demi keamanan gedung, membuat si rambut merah khawatir. Apakah Chen Yu sanggup menghadapi kepungan zombie sendirian? Di balkon, Wei bersiap melempar kelereng lagi. Tiba-tiba seekor zombie menyerang protagonis dengan bau busuknya yang sangat menyengat hidung. Kalian pasti gak bakal nyangka trik ini. Yu mengejek zombie itu, lalu menyuruh Singer beraksi. Wei menutup telinganya dengan megafon saat si influencer mulai meracau kasar. Cercaan kasar itu membuat para zombie pusing 7 keliling. Sambil menutup kuping, si bocah memuji trik gila tersebut. Tapi beberapa zombie mulai melacak sumber suara bising itu. Si gadis kaya cemas memikirkan taktik Chen Yu selanjutnya. Xin melaporkan, semua monster zona terlarang sedang bergerak kemari.
Fasya panik berusaha melindungi adik bosnya dengan menyuruhnya kembali ke kamar. Dia berjanji akan membantu Ju Yao lalu memberikan permen lollipop pada adik kecil itu agar menunggunya dengan aman sambil tersenyum lembut. Dia menolak camilan itu, tapi sangat menghargai niat baiknya. Si rambut merah cemas karena gelombang monster terus bertambah. Sebaliknya, gadis lain sangat santai karena yakin Chen Yu bisa mengendalikannya. Walau kekacauan terus terjadi di mana-mana. Di tempat lain, seorang kru tampak santai bersama bosnya yang bertanya apakah dia takut mati konyol. Si pria botak menggeleng cepat karena itu adalah takdir yang sangat buruk. Si karakter utama berteriak menyuruhnya kembali. Sambil merokok, si anak buah merasa akan hancur tanpa tim dan keahlian hebat mereka. Sang pahlawan merebut rokoknya dan memperingatkan bahaya merokok. Di tengah nasihat hidup sehat itu, sepasukan zombie merayap mendekat. With hands in pockets, karakter utama memperingatkan zombie agar tidak merusak ketampanannya. Sementara si anak buah berjanji setia mendampinginya. Sambil menyengir, si pahlawan menyuruh sistem bekerja. Luar biasa, dia mengumpulkan 43.000 poin kemarahan untuk ditukar dengan peningkatan genetik, kekuatan cahaya, dan domain ekologi khusus. Dengan aura misterius, dia menjanjikan malam yang sangat tenang. Secepat kilat, sang pahlawan meminum ramuan peningkat kekuatan hingga tubuhnya bersinar terang. Benderang bak satria legendaris dari langit. Dari kejauhan, Siang heran melihat perubahan bocah itu. Dengan tatapan tajam, si pirang tidak peduli masal, lalu zombie itu, dan langsung melemparkan kelereng. Peledak dengan sekuat tenaganya. Wei kesal, karena jurusnya ditiru mentah-mentah. Detik berikutnya, tangan sang pahlawan memercikan listrik besar dan mendaratkan pukulan maut ke zombie. Fa sangat takjub melihat kekuatan dahsyat itu. Yu menyadari dia bisa melihat titik kelemahan musuh sekarang. Dia melesat cepat, membantai zombie tanpa ampun. Yao terkejut dan bertanya-tanya apakah Chen Yu menguasai semua jenis kekuatan. Lei berteriak memperingatkan bosnya dari serangan zombie. Namun, bocah itu berputar cepat menghantamnya sambil memberikan ceramah panjang. Si pirang yang kesal bersiap memberikan pukulan yang jauh lebih besar. Hanya sekali pukul, zombie-zombie itu langsung terpental jauh bak pahlawan super. Xiao sangat syok melihat kekuatan monster itu. Sementara si rambut merah benar-benar terpaku keheranan. Gao memperingatkan ketenaran ini bisa memicu perhatian musuh besar. Tapi Xian yakin Chen Yu punya rencana matang. Tiba-tiba ponsel sang influencer berdering keras saat fajar menyingsing. Sang pahlawan berhasil melumpuhkan monster terakhir. Si pirang bergegas, datang mengabarkan kekacauan di distrik barat dan memintanya ikut. Yu mengejak apakah keluarga Gou sedang dalam masalah besar. Dia tidak peduli masalah mereka, tapi si wanita terus memaksanya ikut. Akhirnya tim bergerak meninggalkan sekolah menuju barat. Di perjalanan, Chen sibuk membuat siaran langsung tentang kehebatannya. Dia menceritakan sistem sampah unik yang didapatkannya, yang memungkinkannya membeli apa saja. Dia bisa kaya raya jika berhasil membuat kesal gadis menyebalkan. Timnya kini diperkuat oleh Lelai dan Lin Buai. Si mantan perundung juga ikut bergabung bersama Fei, Chu Yao, si rambut merah, dan Sun Sher sang influencer, ditambah Gao Ziu dari keluarga kaya serta adik perempuannya yang sangat manis. Nah, sekarang kita dibuat penasaran nih. Sebenarnya monster atau manusia yang bikin rusuh di wilayah barat keluarga Gao? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Tak lama, perjalanan mereka tertahan di jalan. Cewek berambut biru datang, lalu si pirang membongkar identitasnya sebagai Mayor Jiang yang siap mengawal mereka karena zombie masih berkeliaran. Yuk, ikut aku masuk ke cerita gila ini. Nona besar langsung mundur demi keamanan. Dia ngebuka jalan dan Gao bilang makasih. Tiba-tiba si rambut pirang loncat keluar dan nyuruh semuanya nunggu. Dia curiga jangan-jangan mereka dijebak. Mau dikirim ke kematian mereka? Bingung, si Mayor nanya, ini anak siapa sih? Terus anak buahnya datang dan ngenalin dia sebagai bos besar. Pengguna kekuatan paling tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Pas dengar ini, si cewek langsung kesel banget. Heran dari mana datangnya bedut satu ini. Si protagonis langsung nyaut kalau dia tahu cewek itu lagi nyindir. Tapi si Mayor memperingatkan kalau dia lagi main api. Polisi militer itu nyoba mukul si bocah, tapi dia nangkis santai banget. Sambil nyanyi, dia nanya apa cewek itu bakal ngasih nomor HP kalau kalah. Tapi si Mayor malah nembak pakai tangan satunya.
Bikin si ketua langsung tumbang ke tanah, dia nyuruh si bocah minta nomor kerajaan neraka aja. Sambil ngeliat ke bawah, si mayor bilang, inilah akibatnya kalau macem-macem. Ngeliat kejadian ini, Gao langsung teriak ke Jiangling, kok dia berani banget. Si perwira ngebalas kalau dia itu mayor tentara, bukan ajudan pribadi Gao. Jadi dia gak sudi dengerin perintah anak manja, Su Yao. Langsung moton, bilang kalau militer pun gak bisa asal bunuh orang gitu aja. Jiang cuek bebat, gak peduli sama sekali. Seseorang bilang situasi ini kacau banget dan manusia emang gak bisa ngatur. Semuanya, pihak militer mendukung ini. Bilang gak ada yang bisa ngehantin dia kalau udah mutusin buat ngabisin orang. Pindah obrolan, Siang ngasih tahu Gao kalau presiden udah nunggu. Si influencer bilang ada yang mencurigakan dari cewek ini dan mereka mending gak usah ikut. Si mayor bilang dia gak tahu apa yang dipikirin si penakut Xiao Bai. Dia ngedumel betapa sialnya dikirim buat nangkep grup kayak gini sambil nyengir. Si protagonis bilang itu tadi pamer kekuatan militer yang oke banget. Dan si cewek shock banget kok nih bocah masih hidup. Chen niruin muka kagetnya, bikin dia makin marah sambil nodongin pistolnya. Kamu harus lihat bagian ini, dia bilang nih bocah belagu cuma karena punya kekuatan. Padahal itu bodoh banget. Jiang bilang tuan ketiga Xiao Masen kalau gak bisa nangkap hidup-hidup, mending habisin aja. Tanpa takut, si hero bilang si mayor cuma jadi anjing peliharaan orang lain. Cewek itu emosi dan langsung nembak, tapi si bocah berhasil ngehindar. Dia dan anak buahnya mulai nembak brutal. Tapi si protagonis ngehindarin semua peluru kayak di game komputer. Gak lama kemudian, pihak militer sadar kalau pelurunya udah habis. Yu maju dan biling silakan aja teriak sepuasnya. Dan omongannya sukses bikin cewek itu makin murka. Gak ada pilihan lain. Jiang maju buat berantem tangan kosong, tapi si bocah ngehindar lagi. Setelah ngehindarin serangan lain, si protagonis bilang Xiao ngiring. Perwira militer ini cuma buat ngurusin gamenya, panik. Dia sadar hampir aja kena jebakan Xiao Bai. Gao langsung nyel kalau ada pengkhianat di wilayah barat dan Mayor Jiang datang buat nemuin mereka lalu. Beresin si pengkhianat itu, denger ini. Si perwira militer bilang, dia siap mengabdi pada nona besar lalu dia dan pasukannya berlutut. Bingung, si hero heran apa hal kayak gini cuma berlaku buat karakter utama doang. Dwi nanya dia lagi ngeluhin apa sih. Dan Shen bilang emang ada orang yang lagi apes aja. Sementara itu, Xiao ngasih tahu kepala keluarga Gao kalau Ju ini agak kelewatan. Dan dia harus ngambil keputusan yang benar buat cewek itu. Seseorang bilang mereka gak mau gagal lagi dan nanya di mana si nona besar. Bocah berambut ungu bilang dia habis begadang semalaman. Bikin pendengaran dan ingatannya jadi kacau. Tiba-tiba, seseorang nyendang pintu sampai terbuka. Ternyata Mayor Jiangling datang buat melapor. Salah satu cowok kesel dan nanya ngapain orang militer ada di sini pas. Itu juga, Zhu muncul dan langsung dorong si perundung sekuat tenaga. Dia marah dan bilang gak takut lagi sama Zhu, tapi malah langsung ditampar sampai bago. Kesel banget, Xiao ngatain dia rubah licik dan nyuruh si rubah buat ngiket si pirang lalu membawanya pergi sambil ngambil senjatanya. Perwira militer itu bilang rencananya mantap dan dia juga bukan orang lemah. Tanpa sadar ada senjata yang lagi dibidik ke arahnya, Xiao terus ketawa kegirangan. Nah, coba kalian perhatiin ini, pas dia ngelihat senjatanya. Dia kaget kok si mayor malah nodongin piston ke dia. Di belakang, si protagonis dateng buat nyindir lagi. Ngeliat si rambut pirang, bayi ngumpat habis-habisan. Ngatain dia bajingan, dan bilang Jiangling udah berkhianat. Sambil nyengir, si hero bilang maaf ya, dia itu orang baik, gak kayak mereka yang ngerasa bakal hidup selamanya. Si perundung sadar kalau dia lagi disindir, bikin si hero makin kesenangan. Tiba-tiba, si penjahat ketawa jahat dengan gilanya. Nanya apa mereka pikir cuma mereka yang punya kekuatan super. Gao langsung kaget dan nanya apa dia nemu orang kuat lainnya. Sambil nyengir, Xiao nyuruh si rambut pirang jadi cueknya biar keluarganya aman. Di kepalanya, si hero nanya, apa beneran ada orang kuat lain? Apa cuma dia yang punya sistem? Terus dia dapet ide buat nipu. Ngaku kalau cuma dia yang bisa nanam buah berkekuatan. Lalu nanya apa otak si Master Korslet kena ledakan. Si perundung langsung kemakan umpan. Ketawa dan bilang Chen Yu pasti nyuri buah itu dan cuma pura-pura kuat.
Dia pamer bakal nyari pengguna kekuatan biar keluarganya punya segala jenis kemampuan hebat. Anggota timnya langsung lesu, sadar kalau si perundung cuma bualin hal yang belum kejadian. Tiba-tiba, bapaknya Gao nanya ke anaknya tentang si rambut pirang itu. Anaknya bilang dia itu Chen Yu, seorang kurir pengantar dari Jiangqing. Dengar itu, bapaknya langsung terdiam. Gao ngeyel kalau dia ngelihat si bocah pakai kekuatan dan dapat kemampuan gara-gara dia. Pria itu nanya ke Kern, kenapa ngasih teknologi ke orang biasa ketimbang ke keluarganya yang terpandang. Si kakek nyoba ngejelasin, tapi pria itu malah bilang, habisin aja anak itu. Dia cuma subjek uji coba, 11 jawabannya bantah, tapi bapaknya langsung motong omongannya dan bilang jangan kasihan sama orang kelas bawah. Si cewek bersikeras bukan gitu, dan bapaknya kesel banget, nanya apa dia naksir sama si kurir itu. Si pirang ngebantah, bilang kalau dia masih bingung, karena gak ada waktu lagi, si bapak mutusin buat ngabisin si bocah. Si rambut pirang mohon ke Master Gao jangan gegabah, ngejelasin kalau mereka semua satu tim. Tapi pria itu gak setuju, kepala keluarga bilang, anak itu cuma kurir biasa, biar punya kekuatan, paling cuma keberuntungan sesaat aja. Xiao setuju, bilang mereka bisa sewa orang kuat lain buat ngegencet dia. Di tengah kekacauan ini, kepala keluarga nyuruh anak buahnya buat ngerebut kekuatannya, lalu ngebuang dia. Tapi si kakek ngalangin, bilang kalau kepala keluarga gak boleh gitu. Sambil berdebat, pria itu nyuruh Chin santai aja, karena dia punya banyak subjek uji coba. Ngejelasin kalau kepala keluarga salah paham. Karena sebenarnya dia belum nemu cara dapat kekuatan itu. Dengar ini, kepala keluarga langsung mikir keras. Cing jujur, kalau mungkin cuma Chen Yu satu-satunya orang yang bisa nanam buah keahlian itu, semuanya langsung shock dan panik dengar kabar gila ini. Sambil akting dramatis, Yu bilang dia gak layak gabung keluarga Gao cuma sebagai orang biasa. Pindah haluan. Kepala keluarga langsung manggil si bocah menantunya, bikin anaknya malu setengah mati. Salah satu anak buah manggil si pirang ipar Chen, bilang mereka sekarang satu keluarga besar. Yu bercanda, kalau standar keluarga tinggi banget, jadi dia takut jatuh miskin. Ipar barunya ngeyakinin, dia gak bakal jatuh, janji bakal selalu dukung dia. Tapi si Hiro bilang itu gak cukup, sambil nyindir kalau kepala keluarga itu jenius. Yang tersembunyi, si pirang kesal. Bilang nih bocah belagu banget cuma karena dapet sedikit rasa hormat. Anak buahnya ikut nyaut setuju sama si ipar, bilang dia bisa minta syarat apa aja sekarang. Muka si Hiro langsung ceria, nanya apa beneran bisa. Kepala keluarga bilang bisa asalkan itu hal yang sanggup dipenuhi keluarga Gao. Si Hiro mulai ngeliatin si pirang, bikin dia salah tingkah, tanpa pikir panjang. Dia bilang pengen anak perempuan kepala keluarga nikah sama Bea. Bocah berambut ungu langsung berlutut, mohon-mohon ke calon bapak mertuanya biar setuju. Malu banget. 11 nanya apa Chin Yu udah bosan hidup. Panik, si bocah bilang itu cuma bercanda, nyuruh dia jangan baper. Kepala keluarga langsung to the point, nanya apa syaratnya biar si Hiro mau gabung keluarga Gao. Jujur aja, Chen langsung tegas. Bilang gak mau judi atau obat-obatan, dan si bos harus ngerti maksudnya. Kalian pasti ikutan ngakak bapaknya girang banget kayak dapat pizza gratisan. Xiao berlutut bilang ke si pirang, kalau bocah itu gak layak dipercaya. Tapi Jia cuma bilang biar si perundung pergi aja. Terus salah satu anak buah si Hiro nyaranin, kenapa gak ambil alih wilayah barat aja daripada kerja buat si bos pemarah itu? Tapi si utama punya rencana lain, bikin mereka mikir semuanya aman biar pada lengah. Licik banget ya. Temannya bilang itu, namanya berkorban. Tapi si bocah cuma bilang itu, bukan apa-apa. Yuk bareng aku kita intip si karakter utama yang menyembunyikan kekuatannya di momen pas. Bos keluarga Gao maunya nanti, tapi Chen malah nantang sekarang.